Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reskiani dengan NIM S1S1240114. Di sini saya akan membahas materi tentang PHP Form, di mana ada sekitar 5 materi untuk PHP Form tersebut, dan langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu PHP Form Handling. Untuk PHP Form Handling ini ada PHP Form HTML sederhana, di mana super global, PHP atau $get dan $post digunakan untuk mengambil data dari form. Contoh di bawah ini menampilkan sebuah form HTML sederhana dengan 2 input file atau 1 tombol submit. Contohnya bisa dilihat sendiri. Nah, ini ketika pengguna mengisi form di atas dan menekan tombol submit, dan data form akan dikirim untuk diproses ke file PHP bersama welcome PHP. Data form dikirim menggunakan metode HTTP POST. Untuk menampilkan data yang dikirim, kita cukup melakukan echo pada variabel-variabelnya. Nah, isi file welcome PHP-nya ini ada sebagai berikut, bisa dilihat. Nah, untuk output yang dihasilkan mungkin seperti yang di bawah ini. Hasil yang sama juga bisa diperoleh menggunakan metode HTTP GET. Contoh selanjutnya itu contoh yang sama, tetapi metode yang diatur menjadi GET bukan POST. Nah, teman-teman juga bisa melihat tersendiri, dan diisi file welcome get PHP. Nah, kode di atas ini sangat sederhana dan belum menyertakan validasi form. Kita perlu memvalidasi data form untuk melindungi script dari kode berbahaya. Pikirkan keamanan security saat memproses form PHP. Nah, halaman selanjutnya mungkin akan menunjukkan cara memproses form PHP dengan memperhatikan aspek keamanan, validasi, dan data form yang tepat. Sangat penting untuk melindungi form dari hacker atau spammer. Nah, untuk get, fetch, post, baik get maupun post akan membuat sebuah array, misalnya array K1 value 1, K2 nya itu value 2, dan K3 nya itu value 3. Array ini tuh berisi pasangan K atau value, di mana K adalah itu nama control form, value adalah data input dari pengguna. Get dan post diperlakukan sebagai $get dan
post. Keduanya adalah super global, artinya selalu dapat diakses dari mana saja, baik dari fungsi, kelas, maupun file tanpa perlu konfigurasi khusus. Nah, untuk $get adalah array variabel yang dikirim ke script melalui parameter URL, dan $post adalah array variabel yang dikirim ke script melalui metode HTTP post. Nah, kapan menggunakan get? Nah, informasi yang dikirim menggunakan metode get akan terlihat oleh semua orang atau nama dan nilai variabel tampil di URL. Nah, get juga memiliki batasan jumlah data yang dapat dikirim sekitar 2000 karakter. Nah, namun karena data ditampilkan di URL, halaman tersebut dapat di bookmark. Ini berguna dalam beberapa kasus. Get dapat digunakan untuk mengirim data yang tidak sensitif. Nah, catatannya di sini get tidak boleh digunakan untuk mengirim password ataupun informasi sensitif lainnya. Selanjutnya, kapan menggunakan post? Informasi yang dikirim menggunakan metode post tidak terlihat oleh orang lain, atau data berada di dalam body HTTP request dan tidak memiliki batasan ukuran data. Post juga mendukung fitur lanjutan seperti pengiriman data biner multipart, misalnya saat upload file ke server. Namun karena data tidak ditampilkan di URL, halaman tidak dapat di bookmark. Sebagian besar developer lebih memilih post untuk mengirim data form. Selanjutnya kita ke PHP Form Validation. PHP Form Validation atau validasi form PHP. Di sini pikiran keamanan security saat memproses form PHP. Halaman-halaman ini akan menunjukkan cara memproses form PHP dengan memperhatikan aspek keamanan, validasi data form yang tepat sangat penting untuk melindungi form dari hacker atau spammer. Form HTML yang akan digunakan pada pembahasan ini berisi berbagai macam input, yaitu field text atau wajib dan opsional, radio button, dan tombol submit. Di sini aturan validasi form di sini terbagi ada beberapa, di mana ada file name itu wajib diisi dan hanya boleh berisi huruf dan spasi. Email wajib diisi dan harus berupa alamat email yang valid, mengandung
Gmail dan dan websitenya itu opsional. Jika diisi harus berupa URL yang valid. Nah, untuk komen opsional, input multibaris atau text area. Untuk gender wajib dipilih salah satunya. Kode HTML form atau dasarnya text file, file name, email, dan website menggunakan input text, sedangkan komen menggunakan text area. Di sini bisa dilihat juga codingannya. Dan untuk radio button, file gender itu menggunakan radio button dengan kode HTML sebagai berikut, di mana gender itu disebutkan untuk type-nya itu radio, dan ada female, male, dan other. Nah, untuk elemen form, kode HTML untuk form adalah bisa dilihat di bawah juga. Nah, ketika form dikirim, data akan dikirim menggunakan metode post. Selanjutnya kita ke materi. Apa itu dollar server atau PHP Self? Nah, dollar server atau PHP Self ini adalah variabel superglobal yang mengembalikan nama file script PHP yang sedang dijalankan. Artinya, dollar server PHP Self ini mengirim data form ke halaman yang sama, bukan ke halaman lain. Dengan cara ini, pesan error dapat ditampilkan pada halaman yang sama dengan form. Kalau apa sih itu fungsi HTML special cars? Nah, fungsi HTML special cars ini mengubah karakter khusus menjadi entitas HTML. Contohnya, tanda lebih besar menjadi dan LT, dan sebaliknya seperti itu. Nah, hal ini mencegah penyerangan penyisipan kode HTML atau JavaScript ke dalam form, atau serangan cross-site script atau XSS. Nah, di sini ada peringatan. Variabel dollar server ini atau PHP Self dapat disalahgunakan oleh hacker. Nah, jika PHP Self digunakan tanpa perlindungan menggunakan data penambahkan karakter seperti garis miring dan menyisipkan kode XSS, cross-site scripting adalah celah keamanan pada aplikasi web yang memungkinkan penyerang menyisipkan skrip sisi klien atau JavaScript ke halaman web yang dilihat oleh pengguna lain. Nah, di sini ada contoh-contoh kasus. Misalnya kita memiliki file test form PHP, di mana di sini tuh menggunakan PHP Echo dan
dan lain-lainnya. Itu jika menggunakan rel normal itu, maka hasil HTTP www.example.com test from .php maka akan diterjemahkan menjadi from method post action test from PHP. Namun jika pengguna memasukkan URL berbahaya, misalnya HTTPS ini tercampur dengan angka-angka dan lain sebagainya itu, maka akan menjadi from method post action test from .php script alert hacked. Nah, di sini tuh kode ini akan menjalankan JavaScript dan menampilkan pesan alert. Ini hanyalah contoh sederhana, tapi hacker bisa menyisipkan kode berbahaya lainnya. Nah, untuk mencegah eksploitasi $server PHP Self ini, gunakan fungsi HTML special cars. Nah, dan cara ini karakter berbahaya akan diubah menjadi entitas HTML sehingga eksploitasi gagal dan tidak membahayakan sistem. Untuk validasi data form dengan PHP, langkah pertama adalah melewatkan semua input melalui fungsi HTML special cars. Jika pengguna memasukkan script location, href, dan HTTPS berikut, maka akan disimpan sebagai NLT script seperti berikut. Nah, kode tersebut aman untuk ditampilkan di halaman web atau dikirim melalui email. Selanjutnya, langkah tambahan saat memproses input. Saat form dikirim, kita juga akan menghapus spasi tab dan baris baru yang tidak diperlukan. Fungsi trim. Nah, kedua itu menghapus backslash atau fungsi strip slash. Selanjutnya, membuat fungsi test input. Untuk mempermudah, kita buat satu fungsi yang menangani semua proses validasi dasar. Nah, teman-teman juga bisa melihat di situ, dan perhatikan bahwa di awal script kita mengecek apakah form dikirim menggunakan $server request method atau post. Nah, jika metodenya adalah post, maka form telah dikirim dan perlu divalidasi. Jika belum, maka validasi dilewati dan form kosong ditampilkan. Pada contoh di atas, semua input masih opsional sehingga script tetap berjalan walaupun pengguna tidak mengisi data apapun. Dan itulah mungkin untuk materi PHP form validation.
Mungkin kita lanjut ke materi selanjutnya. PHP from required. Nah, untuk PHP file ini wajib diisi karena ini menjelaskan cara menjadikan input file sebagai wajib diisi dan menampilkan pesan error jika diperlukan. Di sini PHP file wajib berdasarkan tabel aturan validasi pada halaman sebelumnya itu kita dapat melihat bahwa file name, email, dan gender adalah wajib diisi. Nah, file ini tidak boleh kosong dan harus diisi dalam form HTML. Aturan validasinya itu dimana yang pertama itu nama wajib diisi dan hanya boleh berisi huruf dan spasi. Adapun dengan email juga website, komen, dan gender. Nah, ini juga kita sudah jelaskan pada bab sebelumnya. Nah, semua input file itu bersifat opsional. Nah, di sini itu menambahkan variabel error. Ya, pada kode berikut kita menambahkan beberapa variabel baru seperti $name_, $email_, dan $gender_, dan $website_. Nah, variabel ini digunakan untuk menyimpan pesan error pada file yang wajib diisi. Adapun kita juga menambahkan pernyataan if else untuk setiap variabel $post. Kode ini mengecek apakah data kosong menggunakan fungsi empty. Jika kosong, pesan error disimpan, dan jika tidak kosong, data diproses menggunakan fungsi test input. Di sini ada contoh kodenya, bisa dilihat. Nah, untuk menampilkan pesan error selanjutnya pada form HTML kita menambahkan script kecil. Nah, setiap file wajib script ini akan menampilkan pesan error jika pengguna mencoba mengirim form tanpa mengisi file yang wajib. Nah, adapun contoh codingannya di bawah juga bisa dilihat. Nah, selanjutnya itu kita ke PHP from URL atau email. Untuk
menjelaskan ini itu menjelaskan cara memvalidasi nama, email, dan URL. PHP validasi nama itu, kode ini tuh menunjukkan cara sederhana untuk mengecek apakah file name hanya berisi huruf tanda hubung atau tanda petik, tanda spasi. Jika nilai pada file name tidak valid, maka akan disimpan pesan error. Dilihat juga itu, dapat dilihat. Fungsi pragmatis ini digunakan untuk mencari pola tertentu pada sebuah string. Fungsi ini akan mengembalikan true jika pola ditemukan dan false jika pola tidak ditemukan. Selanjutnya PHP validasi email. Cara paling mudah dan aman untuk memeriksa apakah alamat email memiliki format yang benar adalah dengan menggunakan fungsi filter var dari PHP. Pada kode berikut, jika alamat email tidak sesuai format, maka pesan error akan disimpan. Selanjutnya, PHP validasi URL. Kode di bawah ini menunjukkan cara mengecek apakah format URL valid. Regular expression ini juga mengizinkan tanda hubung dalam URL. Jika format URL tidak valid, maka akan disimpan pesan error. Untuk PHP validasi name, email, dan URL, sekarang keseluruhan skripnya menjadi seperti codingan di bawah. Ini artinya itu keseluruhan skripnya itu nanti berubah. Nanti di sini ada mendefinisikan variabel dan memberi nilai awal kosong. Dapat dilihat juga. Mungkin seperti itu untuk pada materi ini, dan kita lanjut saja ke materi PHP form complete. Pada bab ini juga menjelaskan
dan juga menjelaskan contoh lengkap dari form PHP-nya. Nah, menjaga atau cara menjaga agar nilai input tetap ada di dalam form ketika pengguna menekan tombol submit. Nah, seperti itu. PHP menjaga nilai input tetapi di form untuk menambah gambar nilai input telah menggunakan menekan tombol submit. Kita menambah script kecil di dalam atribut value pada file berikut, name, email, dan website, seperti itu. Sedangkan untuk file comment atau teks sama script itu dilakukan di antara tag dan seterusnya lah. Script tersebut akan mengambil nilai-nilai dari variabel nama, email, dan website dan komen. Adapun menjaga pemilihan radio button. Nah, selain file teks, kita juga perlu menampilkan kembali radio button yang dipilih oleh pengguna. Untuk radio button yang dimanipulasi adalah atribut second, bukan atribut value. Kode di atas ini memastikan bahwa pilihan genre yang sebelumnya dipilih akan tetap tercentang setelah form dikirim. Nah, PHP contoh form lengkap itu adalah contoh kode lengkap untuk PHP form validation yang mencakup validasi input, penanganan error, menjaga nilai input agar tidak kosong kembali setelah submit. Seperti itulah. Nah, mungkin sampai di sini saja materi yang bisa saya jelaskan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.